Sepertinya suara anak-anak rame di luar. Mudah-mudahan nggak sampai masuk ke video ya teman-teman ya. Oke, saya rasa pas ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Kesehatan bersama saya Rizaldi. Buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, silakan di subscribe dulu ya. Karena nanti saya akan ceritakan semua perjalanan sakit asam lambung ini, mulai dari pertama sampai sekarang ini. Itu akan saya ceritakan. Tapi ada beberapa sesi ya sudah saya ceritakan. Buat teman-teman yang belum nonton, penasaran dengan pengalaman apa yang saya lalui sebelumnya, silakan teman-teman balik ke video awal dan tonton semua videonya. Di situ saya ceritakan mulai dari awal, dan sekarang ini adalah video yang ke-5. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Cerita terakhir di video keempat itu, saya pulang dari Jakarta naik pesawat, kemudian nyampe di bandara. Dari bandara itu saya naik travel ke kampung halaman saya dengan menghabiskan waktu sekitar 4 jam. Selama perjalanan dari Padang ke Maninjau itu sakitnya kambuh seperti biasa. Tapi saya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Saya nggak tahu sama sekali kalau ini adalah asam lambung. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah penyakit mistis yang saya bayangkan seperti itu. Karena secara medis itu sebetulnya waktu di Jakarta udah kemana-mana berobat, itu nggak ditemukan gitu ya. Nggak ditemukan penyebab kenapa saya mau pingsan, halusinasi, kemudian saya berpikir aneh-aneh, dibawa ke suasana yang menurut saya ini bukan dunia, nah gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang di luar nalar sebagai seorang manusia gitu. Nah, dokter tidak menemukan penyebab itu gitu. Cuma waktu itu beberapa dokter menyampaikan hanya kelelahan saja gitu ya. Nah, jadi waktu di perjalanan di travel itu kan saya merasa ini udah nggak benar gitu kan. Ini kayaknya, jadi saya merasa seolah-olah ada yang mengendalikan penyakit ini. Karena misalkan saya merasa sehat walafiat, tiba-tiba dia datang gitu ya. Datang aja tanpa ada pemicunya gitu ya. Oke, singkat cerita di travel, nyampelah saya di rumah. Nyampe di rumah itu udah sore hari ya. Orang tua sudah menunggu sih sebetulnya di halaman rumah. Meskipun udah nyampe rumah, itu halusinasinya tetap jalan nih teman-teman. Rasa ketakutan, rasa cemas gitu ya, itu di saat itu datang gitu. Tapi saya berusaha untuk melawannya agar orang tua saya nggak khawatir gitu ya, nggak khawatir dengan keadaan saya ini. Oke, nah setelah itu masuk ke dalam rumah. Nah dalam rumah saya istirahat sebentar. Harusnya kita kan kalau ketemu dengan orang di rumah kan bahagia, senang gitu ya. Ini enggak. Ya saya merasa bersyukur sih ketemu dengan orang tua, dengan orang-orang yang ada di rumah gitu ya. Tapi itu lagi-lagi pikiran saya itu dikendalikan, seolah-olah itu dikendalikan. Jadi saya merasa tidak dibolehkan mengikuti keadaan yang ada dalam rumah gitu. Ya, saya diajak dengan halusinasi, saya dibawa ke suatu tempat yang tempat itu ya saya nggak tahu juga. Pokoknya ini aneh dan saya merasa ketakutan, kekhawatirannya berlebihan tanpa sebab. Nah, itu yang saya lawan sehingga cukup berhasil saya melawannya. Akhirnya saya bisa ngobrol lah sama orang tua ya. Kejadian yang saya rasakan ini saya ceritakanlah semuanya. Oke, teman-teman. Jadi perasaan saya kayaknya hidup saya nggak lama. Saya berpikirnya seperti itu. Karena yang saya rasakan ini adalah sesuatu hal yang tidak terfikir sama saya sebelumnya. Meskipun saya berpikir seperti itu, bukan berarti saya putus asa ya teman-teman ya. Yang paling panik itu adalah ibu saya. Nah, saya memanggil ibu saya itu Ama ya. Jadi teman-teman, ibu saya ini tanpa mikir panjang, kamu ikuti saja kemanapun nanti kita berobat, ikuti saja. Jadi waktu itu saya mulailah berobat di kampung ya teman-teman ya. Tempat yang saya temui itu di kampung banyak ya. Jadi, kalau saya ceritakan satu-satu tempat itu akan menjadi lama cerita saya ini, tapi saya akan ceritakan secara ringkas saja. Jadi sebetulnya saya sudah berobat itu kemana-mana, baik di kampung maupun di kotanya gitu teman-teman. Mulai dari ke dokter, kemudian ke dukun pijit ya. Dukun pijit itu bukan berarti dukun yang pakai jampi-jampi gitu, yang dikusuk gitu ya, atau dipijit gitu. Ada syaraf-syaraf yang terganggu yang diperbaikinya, dan kemudian juga ke tempat-tempat ruqyah. Kalau orang tuh asam lambung katanya mulutnya bergetah, terus kemudian sakit di kerongkongan, sakit di dadanya, tembus ke belakang. Kalau tidur itu suka kambuh naik dia. Nah, kalau saya
Itu tidak ada sama sekali ciri-ciri itu waktu itu. Yang saya rasakan lebih kayak halusinasi aja. Halusinasi, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Kalau berdiri itu seperti mau jatuh gitu ya. Terus kemudian perasaan mau pingsan, mohon maaf kayak mau mati itu sering. Jedanya sebentar aja, 5 menit agak enakan nanti kambuh lagi dia. 5 menit agak enakan nanti kambuh lagi gitu ya. Perasaan seperti mau mati gitu ya teman-teman ya. Saya mencoba untuk menganalisa nih masalah ini, masalah penyakit saya ini. Secara medis saya tidak diketahui sakit saya apa, tapi kalau mistis ini masuk nalar gitu ya. Kenapa? Karena secara medis kalau tidak diketahui sakit kita apa, berarti ini mistis gitu ya kan. Nah itu yang saya pikirkan waktu itu kesimpulannya ya. Sehingga berusaha untuk berobat dengan jalur terapi melalui ruqyah gitu teman-teman. Saya ke pesantren yang ada di kampung, kemudian yang ada di luar kampung juga, saya ikuti ke sana supaya bisa menjalani terapi ruqyah. Namun selama saya menjalani pengobatan baik secara medis maupun non-medis, tidak memberikan efek apa-apa terhadap sakit ini. Bahkan kalau misalkan saya di ruqyah, biasanya kalau ada sesuatu di dalam badan kita yang sifatnya mistis, ada hawa-hawa panasnya begitu ya, kalau kita tahu ya, kalau orang kerasukan, kalau ada jin di dalam tubuhnya gitu ya. Kalau saya, yang saya rasakan adalah malah justru saya nyaman dengan bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan ayat Al-Quran gitu ya. Malah justru saya pengen dibaca lama-lama gitu di telinga saya. Tapi tetap saja tidak ada reaksi apa-apa dan sakitnya juga tetap berlanjut gitu teman-teman. Waktu itu salah satu klimaks sakit ini ya, klimaksnya itu saya udah pasrah. Ada di mana hari itu kambuhnya luar biasa. Ini hari saya terakhir di dunia. Nah itu sempat saya berpikir seperti itu. Sehingga orang tua saya itu histeris melihat keadaan saya yang makin lama makin drop. Saya tidak mau bicara, saya linglung, seolah-olah dikendalikan lah pokoknya teman-teman ya. Waktu itu saya berbaring di tengah-tengah rumah. Saya tuh bisanya nangis ya, tidak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya saya pasrah kalau hari itu saya meninggal gitu ya. Udahlah, ini adalah hari terakhir saya gitu. Karena waktu itu sudah parah sekali ya teman-teman ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selain daripada istighfar terus. Sudah tidak berdaya sama sekali. Waktu itu berdatanglah orang-orang ke rumah melihat saya waktu itu teman-teman. Saya tidak bisa ngomong apa-apa selain saya nangis aja gitu ya kan. Tapi tetap saya masih bisa bernafas ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya saya dapat melaluinya gitu teman-teman. Jadi saya diberikan kekuatan untuk melawannya dan berhasil melalui masa yang menurut saya itu kritis ya. Akhirnya saya selamat dengan masa kritis itu ya. Besoknya mulai agak tenang, tapi bukan berarti 100% ini bagus lagi nih keadaan badan saya, tapi sedikit agak tenang dibandingkan kemarin. Oke, teman-teman, di video kali ini saya batasi dulu sampai di sini ya, biar tidak terlalu panjang ya ceritanya. Dan nanti saya akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini mungkin agak lebih seru ya teman-teman ya. Kenapa? Karena saya sempat putus asa untuk masa depan saya, tapi pada akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk kuliah. Ini akan lebih seru lagi ceritanya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru nantinya. Terus buat teman-teman yang ingin bertanya terkait masalah asam lambung atau mungkin ada yang kurang jelas dengan cerita saya ini, boleh komen di bawah. Atau buat teman-teman yang ingin berbagi informasi atau pengalaman teman-teman selama menghadapi asam lambung ini, silakan teman-teman komen di bawah. Nah, buat teman-teman yang sedang menghadapi asam lambung seperti saya, jangan menyerah, semangat terus, insya Allah ada jalan. Jangan putus asa ya, karena yang sakit asam lambung ini tidak hanya teman-teman saja, tapi banyak orang di luar sana, termasuk saya sendiri juga sakit asam lambung. Insya Allah dengan kita sabar, kita ikhlas, kita ikhtiar terus, kita berdoa terus, insya Allah kita pasti bisa menghadapinya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Semangat terus untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.